Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali melakukan update budidaya cabai rawit lokal Risa Jarum Super yang dibudidayakan oleh Bapak Andi Adam ini, di mana lokasinya sobat tani di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, untuk kesempatan kali ini sobat tani saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal. Nah, di mana pada kesempatan saat ini cabai rawit lokal ini sudah memasuki umur 225 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pemetikan kelima untuk pembuahan yang kedua. Tapi pada saat ini sobat tani kita akan fokus pada bagaimana cara kita meningkatkan pertunasan pada cabai rawit lokal Risa Jarum ini, khususnya dalam masa pembuahan kedua, supaya bisa memunculkan kembali tunas-tunas baru yang bisa melakukan pembungaan dan pembuahan kembali. Karena saat ini sobat tani sudah berkali-kali dilakukan pemetikan. Nah, ini minggu lalu sobat tani sudah mencapai produksi 215 kilo sobat tani. Nah, itu dengan harga 50.000 per kilonya. Namun dalam seminggu itu sobat tani kita lakukan pemetikan itu hampir setiap hari, karena melihat kondisi dari tanaman tersebut ini sangat super, karena dari segi pembuahan kedua ini sangat lebat dibanding dengan pembuahan yang pertama. Nah, kemudian sobat tani yang kita akan lakukan nanti sobat tani pada perawatan dari cabai rawit lokal ini supaya buah keduanya nanti lebih bertambah maksimal lagi, yaitu dengan cara pemupukan juga. Jadi dari hasil wawancara dengan sang pemilik lahan yang saya sudah lakukan itu sobat tani, yang pertama dilakukan adalah rutin dilakukan pemupukan khusus untuk pembuahan. Jadi pupuk yang digunakan ini sobat tani adalah Nitroponska, yang kandungan nutrisinya adalah untuk nitrogennya 12, kemudian fosfatnya 12, dan unsur kaliumnya 17. Nah, ini mesti ada ditambahkan juga dengan unsur-unsur mikro, khususnya boron, magnesium, dan pupuk trace elemen atau pupuk mikro lainnya. Nah, itu hanya dilakukan sobat tani dengan cara penunggalan atau langsung diberikan pada lubang tanam atau lubang pupuk yang sudah disiapkan dari awal. Nah, dalam masa perawatan tersebut sobat tani, nah sekarang yang sudah mulai muncul ini sobat tani adalah bahaya penyakit antraknosa pada tanaman cabai rawit lokal. Karena ini adalah masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, disitulah dia sobat tani muncul lagi tugas dari setiap petani, bagaimana cara merawat cabai rawit lokal yang dikelolanya supaya bisa terbebas dari penyakit antraknosa tersebut. Namun sobat tani yang dilakukan sobat tani supaya hal tersebut bisa kita atasi, yaitu ya dari awal kita harus selalu melakukan penyempraian dan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Dalam hal ini yaitu dengan menggunakan Kopside 77%. Nah, itu dilakukan penyemprotan rutin setiap minggu. Nah, dari hal yang lain sobat tani yang dilakukan ini adalah dengan penyempraian atas atau pemupukan atas dari cabai lokal ini, sekaligus dengan pengaplikasian fungisida dan insektisida. Nah, yang sering dilakukan yaitu perundingan fungisida khusus untuk mengendalikan atau memberantas atau mencegah dari bahaya patik yang kadang menjadi hambatan bagi petani cabai di daerah kita. Jadi yang dilakukan perolingan itu adalah fungisida. Nah, dalam hal ini adalah Kopside 77 dengan bahan aktif tembaga hidroksida, kemudian
menggunakan ditanam 45. Nah, itu ditambahkan juga dengan POC atau pupuk organik cair. Nah, itu langsung dilakukan penyempraian secara rutin. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat bagaimana kondisi terkini dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini yang sudah dilakukan pemetikan sebanyak 5 kali. Nah, kita simak terus Sobat Tani video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani kondisi dari cabai rawit lokal Rica Jarum Super yang dibudidayakan oleh Bapak Andi Adam ini. Nah, ini kita lihat kondisi pembuahannya Sobat Tani masih sangat lebat. Nah, ini sudah dilakukan pemetikan sebanyak 5 kali untuk pembuahan yang kedua. Nah, kita lihat kondisinya Sobat Tani seperti ini. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi Sobat Tani, bagaimana cara kita menumbuhkan tunas-tunas baru dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini semasa pemetikan yang kedua. Nah, kita lihat Sobat Tani bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tunas-tunas baru yang mulai bermunculan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini Sobat Tani hampir di setiap pucuknya ini muncul lagi tunas-tunas baru atau ranting baru yang bisa melakukan pembuahan nantinya. Nah, seperti ini Sobat Tani. Tinggi dari tanaman ini sudah mencapai 2,5 meter, bahkan ada yang 3 meter sudah Sobat Tani. Nah, bagi yang melakukan pemetikan ini Sobat Tani kadang tidak sampai Sobat Tani atau tidak bisa dijangkau lagi, jadi kadang dilakukan pemotongan rantingnya karena tidak bisa dijangkau oleh pemetik untuk mengambil buah yang sudah masak ini. Nah, kita lihat Sobat Tani ini sudah banyak lagi yang masak. Nah, pada pemetikan yang minggu lalu ini Sobat Tani dilakukan sebanyak 6 kali pemetikan Sobat Tani. Itu dilakukan 6 kali pemetikan karena buah masih sangat lebat. Nah, ini dilakukan oleh 4 orang. Jadi yang dicapai itu adalah 215 kilo. Nah, kita lihat sekarang ini kondisinya Sobat Tani setelah dilakukan pemetikan. Ini mulai lagi masak lagi nih Sobat Tani semua. Nah, hampir kita tidak bisa lewat di jalur perawatan ini Sobat Tani karena ranting yang sangat banyak. Nah, kalau kita lihat dari segi pembuahan yang kedua ini Sobat Tani, ini setiap kali kita melakukan pemetikan ada saja yang buah-buah baru lagi nih Sobat Tani, kita lihat. Ini masih muncul pembuahan yang baru. Nah, seperti ini. Nah, jadi Sobat Tani perlu ketahui jika pembuahan kedua sudah seperti ini Sobat Tani, kita harus rutin melakukan penyempraian atau perawatan khususnya melalui pemupukan atas. Nah, selain itu juga kita lakukan pemupukan bawah dengan sistem tabur dengan pupuk buah. Nah, termasuk juga dengan penambahan imunitas atau menggunakan set PT atau set perangsang tumbuh. Nah, itu kita mixkan saja Sobat Tani dengan pemupukan atas supaya bisa menghasilkan pembungaan yang baru. Nah, seperti ini Sobat Tani. Ini adalah ranting yang baru lagi nih, tetapi masih mengeluarkan tunas-tunas baru. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali tunasnya Sobat Tani. Ini adalah tunas-tunas baru. Ini sudah mengeluarkan pembungaan. Jadi setiap ranting yang muncul ini atau setiap tunas yang muncul ini Sobat Tani mengeluarkan lagi pembungaan yang baru. Nah, seperti ini. Nah, kita amati Sobat Tani di piringan yang lain. Nah, ini masih cukup banyak buahnya Sobat Tani. Nah, jadi untuk periode budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dikelola oleh Bapak Andi Adam ini, nah untuk periode inilah Sobat Tani yang paling mantap.
Artinya dari pembuahan pertama sampai pembuahan kedua ini, wah, hasilnya sangat menguntungkan sekali Sobat Tani. Ini tunas-tunas baru sudah mulai muncul lagi Sobat Tani. Nah, seperti ini paling banyak tunasnya. Nah, rencananya Sobat Tani nanti Rabu depan ini akan dilakukan panen lagi. Jadi dalam 1 minggu itu kadang sampai 3 kali dilakukan pemanenan. Nah, kita lihat. Nah, inilah kondisinya. Nah, kita perhatikan Sobat Tani di lahan yang di sebelah ini Sobat Tani yang paling ujung, bagaimana kondisi pembuahannya. Nah, ini saya berada di ujung bedengan ini Sobat Tani. Nah, kita amati juga bagaimana perkembangannya. Ini kemarin malam ini Sobat Tani karena angin kencang, akhirnya pun tanaman ini roboh Sobat Tani karena tidak bisa menopang batang yang sangat lebat ini. Ini ajarnya pun sudah patah ini Sobat Tani. Nah, di depan saya ini tumbuhannya masih sangat banyak, masih siap dilakukan untuk pemanenan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Sobat Tani, jika tanaman ini dilakukan teknik perbanyakan tunas khususnya untuk pembuahan kedua. Nah, kita miringkan saja Sobat Tani dari pohon ini. Nah, kita miringkan, jadi nanti tunas-tunas baru itu akan muncul kembali seperti ini. Nah, ini nanti akan membesar nanti Sobat Tani dan berbuah lagi. Nah, seperti ini cara sederhana Sobat Tani yang bisa dilakukan untuk menambahkan atau menumbuhkan tunas-tunas baru lagi pada pembuahan kedua. Nah, ini buahnya masih maksimal ini Sobat Tani. Nah, dari 1600 tanaman di dalam lahan ini Sobat Tani, ini masih memiliki pembuahan yang sangat maksimal. Nah, ini pun di depan saya ini sudah banyak yang masak lagi dan siap dilakukan pemetikan lagi. Jadi yang kita maksudkan tadi ini Sobat Tani, untuk memperbanyak tunas baru lagi pada pembuahan kedua, seperti ini. Ini kan buah-buah kedua ini Sobat Tani sudah masak ini. Nah, jika tunas baru itu Sobat Tani pasti akan berbunga lagi. Nah, ini ada lagi buah-buah baru lagi. Buah baru yang bisa kita pelihara. Nah, seperti ini. Sudah banyak memunculkan pembungaan lagi dan bakal-bakal buah. Nah, ini dalam tengah bedengan ini Sobat Tani seperti ini. Nah, di dalam lahan ini Sobat Tani bukan cuma budidaya cabai rawit lokal, tapi ada juga tanaman jagung manis, termasuk juga tanaman kacang panjang dan tanaman tomat servo F1. Nah, itu dalam satu lahan itu Sobat Tani dikembangkan hanya oleh satu orang. Jadi selain melakukan budidaya cabai rawit lokal ini, hasil pun yang didapatkan dari penjualan cabai ini, nah juga nanti dibarengi dengan budidaya kacang panjang yang sudah mulai berbuah, termasuk
budidaya tanaman jagung manis. Nah, nanti saya akan posting bagi sahabat tani semuanya bagaimana perkembangannya. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Terima kasih, salam tani Nusantara.